Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Febriani dengan NIM 12211320. Nah, saya dari kelas manajemen pada aplikasi statistik. Nah, di sini saya akan membahas lanjutan soal regresi berganda, soal nomor 2, lanjutannya yang sebelumnya. Nah, nomor 2 itu seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menetapkan analisis berganda pada data tersebut. Nah, berikut data-datanya ya, teman-teman. Nah, dalam analisis berganda ini, tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 digunakan sebagai variabel independen atau predikator, sedangkan tingkat kebugaran Y merupakan variabel dependen atau responden. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran Y. Berdasarkan tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3. Nah, dalam model regresi berganda itu, Y dapat dinyatakan sebagai Y seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita disuruh untuk mencari metode analisis berganda seperti metode least square untuk menentukan koefisien tersebut. Nah, langsung saja seperti biasa kita buka aplikasi SPSS-nya ya, teman-teman. Dan saya akan langsung mengisi datanya. Nah, sudah seperti ini ya, teman-teman. Untuk variabel view-nya seperti ini, X1-nya kita measure-nya scale, semua sampai desimalnya 0 ya, teman-teman. Nah, untuk data view-nya sudah saya isi seperti yang ada di soal. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik analisis. Kita pilih regression, terus kita pilih linear ya, teman-teman. Nah, untuk X1, X2, dan X3-nya kita pilih dependent. Kita pindahin ya, teman-teman. Nah, untuk Y-nya kita pilih ke dependent. Nah, untuk selanjutnya pilih statistik. Kita centang semua. Kita klik ya, teman-teman. Kita klik continue. Untuk selanjutnya kita pilih plot. Ini kita pilih centang histogram. Kita klik new. Kita klik option. Nah, di option itu sudah sesuai untuk use probability of-nya 0,5 dan review file-nya 0,10 dan include constant include-nya itu kita pilih include cache list switch. Kita continue, kita klik OK. Nanti akan muncul analisisnya ya, teman-teman. Nah, sudah muncul ya, teman-teman, seperti yang ada di layar. Nah, untuk yang pertama itu ada deskripsi statistiknya, teman-teman. Nah, untuk main Y dari Y itu 74 dengan standar deviation-nya itu 4950, X1-nya itu mainnya 169, standar deviation-nya itu 9618, X2-nya mainnya 63,60, standar deviation-nya itu 6107, dan X3-nya itu mainnya itu 30 dan standar deviation-nya itu 3808, dan untuk N-nya itu jumlahnya sama sebesar 5 semua. Untuk tabel correlation-nya menunjukkan angka 0,972 untuk X1-nya ya, teman-teman. Dengan standar deviasi standarnya itu 4950.
yang bisa kalian lihat. Nah, untuk selanjutnya, untuk tabel correlation itu menunjukkan bahwa angka 0,92 antara Y dan X3 itu membawa hubungan itu, dan Y dan X2 itu adalah kuat ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada model summary yang menunjukkan kolom R itu angka koefisien korelasinya sebesar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat ya teman-teman. Nah, untuk kolom R square itu 0,998 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut dengan koefisiensi determinasi, yang berarti X1, X2, dan X3 itu dapat menjelaskan bahwa Y sebesar 9,98 dan 0,2 dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Dalam hal ini itu bahwa menandakan bahwa model regresi itu baik digunakan karena standar deviasi 0,447 dan lebih kecil dibandingkan standar deviasi Y,4950 ya teman-teman. Dan untuk tabel koefisiensinya itu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas itu menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understand coefficient yang ini ya teman-teman. Nah, dari kolom itu dapat konstan untuk 16.875, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X1, X2, dan X3 seperti yang ada di tabel. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi itu Y-nya 16.879 ditambah 0,106, X2, X1-nya, dan tambah X2-nya itu 0,427 ditambah 403 X3-nya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada histogram. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk M-nya itu min 6,36, standar deviasinya 0,5, dan N-nya 6. Ya, N-nya 5 ya teman-teman, maaf. Sekian penjelasan saya nomor 2 tentang regresi berganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.